Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Allahumma aftah lana futuhal arifin walbisna libas 'izzaka ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembelajaran kita dalam kitab Sulamut Taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiq, yang dimana pada pertemuan kali ini kita telah sampai kepada pembahasan rukun Islam yang keempat, yaitu adalah saum Ramadan. Setelah kita selesai dari pembahasan mengenai zakat, dan kita tahu bahwasanya saum Ramadan merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada umat Islam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada umat-umat terdahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Kutiba alaikum ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shayamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan kepadamu saum sebagaimana telah diwajibkan terhadap umat-umat terdahulu, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu adalah dalil mengenai wajibnya shaum Ramadan bagi setiap muslim yang mukallaf. Ya, dan masih banyak dalil-dalil yang lainnya tentang wajibnya shaum Ramadan. Namun kita akan membahas mengenai beberapa kaitan hukum mengenai puasa Ramadan, baik itu dari segi syarat sah puasa Ramadan, ya, kemudian dari segi siapa saja yang Allah wajibkan untuk puasa Ramadan, dan siapa saja yang Allah bolehkan untuk tidak berpuasa atau berbuka, ya, yang Allah bolehkan untuk berbuka pada bulan Ramadan. Kemudian apa saja yang wajib kita hindari, ya, di bulan Ramadan, dan hukum-hukum berkaitan dengan beberapa puasa-puasa, baik itu puasa yang sunnah maupun puasa yang diharapkan. Baik, kita mulai. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-musannif rahimallahu taala, faslun. Berkata pengarang rahimallah, fasal yang baru. Yajibu shaumu syahri Ramadan. Wajib berpuasa bulan Ramadan ala kulli muslimin mukallaf, atas setiap muslim dan dia mukallaf. Dan kita telah bahas yang dimaksud dengan mukallaf di sini yaitu balik aqil, ya, balikun aqil, yaitu orang yang berakal dan juga orang yang telah mencapai usia balik. Dan saum Ramadan ini, ya, memiliki syarat-syarat sah, memiliki syarat-syarat sah yang wajib dipenuhi, yaitu wala yasih, dan tidak sah saum Ramadan min haidin wa nufasa, dari orang yang haid atau wanita yang haid dan juga wanita yang nifas. Nah, dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya di antara syarat sahnya saum Ramadan adalah suci dari haid dan juga nifas. Maka tidak sah bagi seorang wanita yang sedang haid ataupun seorang wanita yang sedang nifas untuk menunaikan puasa di bulan Ramadan. Kemudian wajibu alaihi mal qada.
dan wajib baginya, ya, bagi kedua orang tersebut, yaitu wanita yang haid dan juga wanita yang nifas, untuk mengkodok puasa mereka di bulan-bulan yang lain. Dan kemudian dilanjutkan oleh muallif, ya, wa yajuzul fitru li musafirin safra qasrin, dan dibolehkan berbuka bagi seorang musafir yang dia melakukan safar, yang sampai dibolehkan untuk seseorang yang melaksanakan atau sedang melakukan safar tersebut untuk mengqashar sholatnya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya di sini Sayyid Abdullah menjelaskan bahwasannya di antara keadaan seseorang dibolehkan untuk berbuka pada saat saum Ramadan adalah, yaitu dalam keadaan safar. Dalam keadaan safar. Namun safar yang bagaimana yang membuat seseorang boleh untuk tidak melaksanakan puasa Ramadan, disebutkan oleh para ulama ada 3 syarat. Yang pertama adalah hendaknya safar yang dilakukan oleh seseorang itu adalah safar yang sifatnya mubah, yaitu safar yang sifatnya mubah, bukan safar untuk berbuat maksiat. Misalnya, ya, ketika seorang ingin bersafar pada bulan Ramadan untuk mengunjungi sanak saudara di kampung misalnya, maka safar ini bisa disebut sebagai safar yang mubah. Atau untuk berdagang misalnya, maka ini juga termasuk ke dalam kategori safar yang mubah yang dibolehkan oleh syariat. Nah, adapun safar maksiat adalah misalnya ketika seseorang melakukan safar misalnya untuk, ya, azakumullah, misalnya untuk melakukan perzinahan dengan seorang wanita. Dia rela pergi meninggalkan kotanya, melakukan safar yang jauh demi bisa berzina dengan perempuan yang ia sukai misalnya. Atau dia pergi bersafar untuk membunuh seseorang misalnya. Nah, maka safar ini bisa masuk ke dalam kategori maksiat. Safar maksiat, maka tidak dibolehkan bagi orang yang melakukan safar ini untuk berbuka pada bulan Ramadan. Nah, selanjutnya syarat yang kedua adalah, yaitu hendaknya safar yang dilakukan adalah safar yang tawil, ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Said Abdullah dengan perkataannya wa yajuzul fitru limusafirin safra qasrin. Ya, maksud dari safra qasrin di sini adalah safar tawil, ya, yaitu safar yang jauh, yang sampai dibolehkan ketika kita melakukan safar tersebut untuk berbuka, untuk melakukan qashar dalam sholat-sholat yang wajib. Tentunya dalam sholat yang sifatnya rubaiyah, ya, yang 4. Nah, itu safar eh, syarat safar yang kedua, yaitu hendaknya safar yang dilakukan adalah safar tawil. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah wa an yufariqul umran qabla al-fajr, dan hendaknya ia pergi berangkat safar sebelum sebelum fajar terbit. Hendaknya ia pergi berangkat untuk melaksanakan atau melakukan safar sebelum fajar terbit. Ya, sebelum fajar terbit. Nah, jadi hendaknya ia melaksanakan safar ketika matahari sudah terbenam, yakni dalam keadaan berbuka. Bukan setelah dia sahur misalnya, berniat untuk puasa, kemudian di siang harinya dia melakukan safar. Nah, maka orang yang dalam keadaan seperti ini, ya, maka dia tidak boleh berbuka dalam safarnya.
kecuali ada pengecualian ketika ia merasa sangat berat ya sehingga membahayakan untuk kesehatan dirinya dan menyulitkannya, maka dibolehkan baginya untuk berbuka. Nah, itulah tiga syarat bagi seorang musafir untuk berbuka ketika ia dalam keadaan safar. Kemudian, di antara orang yang dibolehkan untuk berbuka pada saat bulan Ramadan, yakni tidak melaksanakan puasa Ramadan adalah wali maridin, ya, dan bagi orang yang sedang sakit, ya, bagi orang yang sedang sakit. Nah, yang dimaksud dengan sakit di sini adalah sakit yang bagaimana? Yaitu sakit yang sebagaimana dibolehkan seseorang untuk bertayamum ketika dia ingin melakukan toharoh. Ya, jadi sebagaimana yang kita telah pelajari bahwasanya di antara hal yang membolehkan seseorang untuk bertayamum adalah ketika ia dalam keadaan sakit. Ya, walaupun dia menemukan air, dia mendapati air untuk melakukan toharoh, ya, untuk melakukan bersuci. Namun dikarenakan keadaan ia yang sedang sakit, maka dibolehkan baginya untuk bersuci menggunakan tanah atau bertayamum ketika ia dalam keadaan sakit. Nah, maksudnya adalah tayamum, ya, tayamum yang dilakukan pada saat sakit. Nah, pertanyaannya, sakit yang bagaimana yang membuat seseorang dibolehkan untuk bertayamum adalah sakit yang apabila ia berwudu yang menggunakan air, maka kata para ulama, ya, ada beberapa hal. Ketika dia berwudu menggunakan air, maka kemungkinan hal tersebut akan memperparah sakitnya. Ya, yang pertama, memperparah sakitnya. Ya, yang kedua, misalnya, ya, akan memperlambat sembuh dari penyakit tersebut, akan memperlambat sembuh dari penyakit tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, misalnya akan membuat apa namanya, bekas luka yang mungkin tidak hilang ketika ia melakukan berwudu, ya, ketika ia melakukan wudu dengan air, maka kemungkinan hal tersebut dapat membuat bekas atau bekas luka yang tidak akan hilang. Yang keempat, apabila ia melakukan wudu dengan air, maka akan membuat ia kehilangan suatu manfaat dari anggota anggota tubuh yang sedang sakit tersebut. Nah, dalam keadaan empat hal ini, maka dibolehkan seseorang untuk melakukan tayamum sebagai pengganti dari wudhu. Kayak tadi misalnya ketika ia berwudhu dengan air, ketika ia sedang sakit, ya misalnya dia luka, mengalami luka di bagian tubuh, misalnya di tangannya misalnya, ya, maka ketika ia berwudhu menggunakan air, atau jangan di tangan, misalnya di bagian badannya, ya, atau ya di bagian badan. Misalnya dia terluka parah di bagian badan, dan apabila ia mandi untuk mengangkat hadas besar, maka akan mencelakai dirinya, ya, maka dibolehkan bagi dia untuk mengangkat hadas dengan menggunakan tayamum. Dan dengan penyakit itu juga, ya, maka dibolehkan bagi dia untuk berbuka ketika orang-orang sedang melaksanakan puasa Ramadan. Maka bagi orang yang kena penyakit seperti itu, maka dibolehkan baginya untuk berbuka puasa. Nah, intinya, ya, segala penyakit yang membolehkan seseorang untuk melakukan tayamum, maka dalam hal ini dibolehkan juga baginya untuk ia berbuka pada saat bulan
suci Ramadan. Dan begitu pula dengan penyakit yang lebih parah dari itu ya. Dengan penyakit yang lebih parah dari itu, maka lebih utama untuk dibolehkan baginya untuk tidak berpuasa Ramadan. Dan kemudian yang ketiga, bagi orang yang dibolehkan untuk berbuka puasa pada bulan Ramadan adalah bagi orang yang ingin ya tidak berpuasa pada bulan Ramadan, yaitu wahamil, dan orang yang atau dan wanita yang sedang hamil, wa murdiah, dan juga seorang wanita yang sedang menyusui anaknya. Yashukku alaihim masyaqqatan la tuhtamalul fitr, yang membuat ia dengan hamilnya tersebut dan menyusuinya tersebut membuat ia kesulitan untuk melaksanakan saum ya, membuat ia kesulitan untuk melaksanakan saum ya. Dan eh, maka baginya dibolehkan untuk berbuka puasa. La tuhtamalul fitr. Ya, la tuhtamalul fitr. Dalam hal ini eh afwan yaitu la tuhtamal. La tuhtamal di sini yaitu suatu masyakoh yang tidak bisa ditanggung lagi, yang tidak bisa ditanggung lagi, maka dibolehkan bagi seorang yang sedang hamil ataupun menyusui untuk ia berbuka pada bulan suci Ramadan. Maksudnya tidak berpuasa, ya. Tentu, ya. Sebagaimana perkataan mualif, wajibu alaihimul qada, dan wajib bagi mereka qada. Ya, wajib bagi yang hamil dan juga seorang yang menyusui, bahkan ya bagi orang yang sedang safar dan juga bagi orang yang sedang sakit untuk kodok di selain bulan Ramadan. Namun untuk kasus orang yang sedang hamil dan untuk seorang wanita yang sedang menyusui anaknya, ada perincian hukum yang wajib diketahui, ya. Nah, untuk orang yang hamil, ya, untuk wanita yang hamil dan juga wanita yang menyusui, apabila ia khawatir dengan dirinya sendiri, ya, apabila ia khawatir dengan dirinya sendiri, maka tidak wajib baginya membayar fidyah. Hanya wajib baginya untuk mengkodoknya di selain bulan Ramadan. Namun apabila dia khawatir terhadap dirinya sendiri dan juga anaknya, maka sama, wajib baginya kodok di bulan selain Ramadan dan tidak wajib baginya untuk membayar fidyah. Namun kalau ia berbuka pada bulan Ramadan, tidak berpuasa pada bulan Ramadan, dikarenakan khawatir terhadap anaknya sendiri, ya, maka wajib baginya untuk kodok di bulan Ramadan dan juga untuk membayar fidyah, membayar fidyah. Nah, kemudian hal yang berkaitan dengan niat untuk melaksanakan puasa Ramadan ada beberapa hal. Yang pertama, wajibut tabyid, ya, dan wajib kita melakukan tabyid. Apa yang dimaksud dengan tabyid? Ya, tabyid itu adalah kita menghadirkan niat untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan pada malam hari. Jadi kita berniatnya, kita menghadirkan niat untuk puasa Ramadan pada malam hari. Dari terbenamnya matahari sampai sebelum terbitnya fajar. Sampai belum terbitnya fajar. Dari situ kita menghadirkan niat untuk melaksanakan saum pada bulan Ramadan. Itu yang pertama, tabiat. Maka tidak sah
ya, maka tidak sah bagi seorang yang menghadirkan niat saum Ramadan pada siang hari. Misalnya, ya, ketika ia telah selesai sahur, kemudian dia telah melaksanakan sholat subuh, nah kemudian baru ia menghadirkan niat untuk melaksanakan puasa Ramadan pada siang harinya, maka tidak sah saum Ramadannya, dikarenakan ia tidak memenuhi syarat sah niat dalam puasa Ramadan, yaitu at-tabyid dengan menghadirkannya pada malam hari. Kemudian selanjutnya wa ta'yin, dan juga dia hendaknya menentukan puasa yang akan ia laksanakan. Tentunya di dalam puasa bulan Ramadan kita meniatkan untuk berpuasa pada bulan Ramadan, ya, untuk berpuasa pada bulan Ramadan, yang dimana bulan Ramadan, puasa yang dilaksanakan pada bulan Ramadan tersebut adalah puasa yang wajib, yang dimana puasa yang disyaratkan oleh Allah pada bulan Ramadan adalah puasa yang wajib. Nah, fin niyah, dalam niat, ya, jadi hal yang diwajibkan untuk kita hadirkan dalam niat adalah yang pertama adalah tabyid, ya, kita melaksanakan niat pada malam hari. Kemudian yang kedua adalah ta'yin, dan juga menentukan niat untuk puasa yang akan kita lakukan, yaitu puasa Ramadan. Nah, likulli yaumin, dan kita melakukan hal tersebut setiap hari. Dan kita melakukan hal tersebut yakni menghadirkan niat untuk melaksanakan puasa Ramadan dilakukan setiap hari, ya. Tentunya setiap hari pada malam harinya, ya. Jadi misalnya kita ingin melaksanakan, ya, saum pada tanggal 1 Ramadan, maka pada malam harinya kita berniat. Tentunya di dalam syariat Islam, awal hari itu diawali dengan malam hari, bukan dengan siang hari, ya, sebagaimana yang telah maklum, telah diketahui oleh kita semua bahwasanya dalam kalender Islam perubahan tanggal itu terjadi ketika matahari telah terbenam, maka telah masuk tanggal baru. Ya, misalnya ketika kita besok puasa, berarti pada malam harinya, ya, pada malam takbirannya kita sudah berniat untuk berpuasa untuk hari esok. Ya, oleh karena itu kita hadirkan niatnya pada malam tersebut, bukan pada siang harinya. Nah, dan kemudian dijelaskan oleh beberapa masyayikh, terutama Syekh Labib hafizahullah taala, bahwasannya hendaknya kita selain meniatkan niat untuk puasa pada tanggal 1 Ramadan, maka kita juga meniatkan berpuasa 30 hari full pada bulan Ramadan. Kita juga meniatkan untuk berpuasa 30 hari, ya, 30 hari pada bulan Ramadan. Nah, kenapa kita melakukan itu? Padahal di sini disebutkan oleh Sayyid Abdullah niatnya itu dilakukan setiap hari. Nah, dijelaskan bahwasannya hal ini untuk mengikuti, ya, pendapatnya Imam Malik, yang dimana pendapat beliau rahimahullah taala bahwasannya seorang ketika ingin berpuasa di bulan Ramadan, maka dicukupkan baginya niat sekali, ya, pada malam pertama untuk berniat puasa selama 30 hari ke depan. Jadi dalam mazhab Imam Malik, niat itu tidak setiap malam dilakukan, melainkan hanya dilakukan sekali ketika kita berada pada tanggal 1 Ramadan. Nah, sebagai bentuk, ya, bertaklid kepada Imam Malik dan sebagai bentuk kehati-hatian kita, ya, maka hendaknya kita juga berniat untuk puasa 30 hari lamanya pada bulan Ramadan di awal malam, ya, di awal malam pertama
di bulan Ramadan. Ya, jadi selain kita berniat untuk puasa hari esok, kita juga berniat untuk berpuasa 30 hari pada malam pertama bulan Ramadan. Nah, jadi ketika misalnya ya, misalnya suatu keadaan misalnya ada satu malam yang dimana kita mungkin lupa ya untuk menghadirkan niat untuk berpuasa di siang harinya. Nah, maka dikarenakan kita di awal bulan ya, di awal bulan kita telah berniat untuk berpuasa selama 30 hari lamanya. Nah, kita berharap dengan taklidnya kita ke Imam Malik, puasa kita tetap sah ya, dikarenakan ada pendapat seorang ulama yang membolehkan untuk berniat secara 30 hari lamanya dengan sekali niat pada malam pertama. Nah, maka dengan pendapat Imam Malik ini mudah-mudahan puasa kita yang kita laksanakan tetap sah. Nah, nah, walaupun tetap kita berusaha untuk menghadirkan niat pada setiap malam di bulan Ramadan dengan memperbarui niat kita setiap malamnya. Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat di beberapa masjid ya, ketika selesai sholat raweh, maka sebagian imamnya akan membacakan niat puasa Ramadan kepada para jamaahnya. Ya. Dan bagaimana sih niatnya? Ya, tentunya sih niatnya yang dijelaskan oleh para ulama, ya minimalnya nawaitu shauma Ramadan ya. Nawaitu shauma Ramadan. Itu paling minimalnya. Adapun paling lengkapnya ya bisa ditambahkan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanah lillahi taala. Ya. Dan tentunya niat itu dihadirkan di dalam hati, bukan hanya diucapkan dengan mulut. Dihadirkan di dalam hati. Naam, yaitu hal yang berkaitan dengan masalah niat pada bulan Ramadan. Kemudian, hal yang dilarang dilakukan pada bulan Ramadan atau hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita pada bulan Ramadan. Naam, wal imsaku 'anil jima' dan menahan diri dari berhubungan suami istri, wal istimta' ya, dan juga wal istimna dan juga melakukan istimna yaitu mengeluarkan mani dengan tangannya atau dengan tangan orang lain tanpa melakukan jima ya. Jadi wajib bagi kita untuk menghindari untuk berhubungan suami istri atau untuk melakukan istimna yaitu mengeluarkan mani baik dengan tangan sendiri maupun dengan tangan orang lain. Wal istiqoah dan juga untuk sengaja muntah ya, dan untuk sengaja muntah. Wa aniriddah dan juga kita hendaknya menjauhi murtad ya, naudzubillah min dzalik. Azakumullah yakum. Dan hendaknya kita menjauhi diri kita dari riddah ya, yaitu kemurtadan. Wa an dukhuli ainin jaufan, dan kita juga menghindari suatu hal masuk ke dalam rongga yang ada di tubuh kita. Suatu benda ya, suatu benda masuk dari tubuh kita yang berongga. Maksudnya gimana? Maksudnya hendaknya kita menjaga diri dari segala hal ya berupa benda yang dapat masuk ke tubuh kita yang memiliki rongga, misalnya seperti hidung ya, hidung, telinga, mulut ya, dan azakumullah misalnya lubang kubul ya, lubang kemaluan dan juga lubang dubur. Nah, maka kita menghindari segala suatu hal apapun yang dapat masuk melalui rongga-rongga yang tadi saya sebutkan ya. Baik itu berupa benda ya, ya baik itu berupa benda yang besar maupun yang kecil ya, maka hendaknya kita menghindari itu semua karena hal tersebut dapat membatalkan puasa kita ya, maka kita wajib hindari karena hal tersebut dapat membatalkan puasa kita. Nah, nah pertanyaannya, Ustadz, bukannya suatu hal yang dapat membatalkan puasa itu hanya apabila dimasukkan dari mulut saja, bukan dari telinga misalnya atau dari hidung misalnya?
atau bahkan dari lubang dubur. Dari mana pendapat ini? Ya, dari mana dalilnya kita dapat mengambil pendapat ini? Tentunya para ulama mengatakan hal ini tidak lain dan tidak bukan dalilnya adalah dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, ulama mendapatkan eh, hukum, mendapatkan kesimpulan hukum mengenai suatu benda yang masuk ke dalam rongga pada tubuh kita itu berdasarkan hadis tentang disunahkannya kita untuk melakukan istinsyak ketika wudhu. Rasulullah SAW bersabda, ya, asbigil wudhu, ya, sempurnakanlah wudhu, wa khalil bainal asabi, ya, dan juga bersihkanlah ya sela-sela kukumu, wa balik fil istinsyak, dan berlebih-lebihanlah kalian dalam melakukan istinsyak, illa an takuna shaiman, kecuali kamu dalam keadaan saum. Nah, dari sini para ulama mengambil kesimpulan bahwasannya hikmahnya Rasulullah SAW melarang seorang yang sedang berwudu untuk berlebih-lebihan dalam melakukan istinsyak adalah di eh, agar tidak ada air yang masuk ke dalam rongga hidungnya yang dapat sampai ke yang dapat menyampaikannya ke lambung kita, seperti itu ya, yang dapat menyampaikannya ke lambung kita. Oleh karena itu kita hindari suatu hal apapun ya, benda apapun yang masuk melalui rongga-rongga yang ada di tubuh kita. Nah, kemudian juga kita ya afwan, di sini masih ada yang belum disebutkan, illa riquhu al khalis, kecuali ludahnya yang murni tanpa tercampur dengan suatu hal apapun. Murni ludahnya sendiri, al-tahir, yang suci, min ma'danihi, dari mulutnya. Nah, dan juga eh, hal yang dikecualikan dari suatu hal yang masuk ke dalam tubuh kita adalah air liur kita sendiri. Maka air liur kita yang murni dari mulut kita dan tidak bercampur dengan suatu apapun, baik yang suci maupun yang najis, nah maka tidak membatalkan puasa apabila kita menelan air ludah kita sendiri. Walaupun air ludah kita banyak misalnya, maka tidak batal puasa kita ketika kita menelan air ludah kita sendiri. Kecuali misalnya air ludah tersebut telah tercampur dengan air yang lain misalnya. Contohnya ya, air ludah kita bercampur dengan air minum misalnya ya. Misalnya bercampur dengan air minum yang dari luar ludah kita tentunya. Nah, maka hal ini dapat membatalkan puasa kita. Ya, atau misalnya ya, dicontohkan oleh para ulama, orang zaman dulu ya ketika ingin menjahit baju, maka dia akan menggigit atau membasahi ujung dari benangnya, ya, ujung dari benangnya dengan mulutnya. Nah, terkadang suatu hal yang ada di benang tersebut itu tercampur dengan air liur. Misalnya apa namanya? eh, serat-serat benangnya ya, serat-serat benangnya, atau bahkan misalnya eh, warna benang yang luntur ya, zat warna yang zat warna yang luntur dari benang tersebut yang bergabung dengan ludah kita, maka apabila kita telan ludah kita dengan ya pewarna benang yang tercampur dengan ludah kita atau bahkan dengan serat benang yang tercampur dengan ludah kita, maka hal tersebut dapat membatalkan puasa kita. Atau sesuatu yang najis misalnya ya, ketika kita sedang berpuasa ya, kemudian air liur kita bercampur dengan darah dari gusi kita misalnya. Gusi kita berdarah kemudian bercampur dengan air liur kita.
Apakah kita boleh telan air liur kita? Jawabannya tidak boleh. Ya, jawabannya tidak boleh. Maka wajib bagi kita ketika gusi kita berdarah untuk segera membuang, ya, untuk segera membuang, ya, hal tersebut dan mencuci kembali mulut kita supaya puasa kita tetap sah dan tidak batal. Seperti itu. Nah, ya tadi yang dikecualikan hanya air liur yang murni dari mulut kita, ya, dan suci dan berasal dari mulut kita sendiri. Nah, kemudian wa alla yajunna walau lahzatan, dan seorang yang sedang puasa maka tidak boleh dia ayan atau gila. Tidak boleh dia gila, hilang akal. Walaupun hanya sebentar saja. Walaupun hanya sebentar saja. Maka apabila ada seorang yang mungkin memiliki penyakit, ya, yang tiba-tiba gila kemudian hilang sendiri, atau yang biasa kita kenal dengan penyakit ayan, ya. Nah, apabila dia sedang berpuasa walaupun sempat kambuh, ya, penyakit gilanya itu sekian menit kemudian sembuh lagi, kembali lagi menjadi normal, maka puasanya telah batal. Dikarenakan ia telah gila sebentar. Dikarenakan ia telah tertimpa hilang akal, ia telah tertimpa hilang akal walaupun sebentar, dan hal tersebut membatalkan puasanya sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwasanya di antara syarat, ya, orang yang diterima puasanya adalah yaitu mukallaf. Kemudian walla yugma alaihi kullal yaum, dan juga orang yang pingsan. Ya, tadi orang yang gila, sekarang orang yang pingsan, ya. Apabila ada seorang yang pingsan, maka apabila pingsannya hanya sebentar, mungkin tidak, ya, dia pingsan dari sebelum sebelum terbitnya fajar, ya, sampai terbenamnya matahari. Nah, maka saumnya sah, ya, apabila dia pingsannya hanya sebentar, ya, tidak seluruh hari, ya, tidak seluruh hari, yakni tidak pingsan selama dari sebelum terbitnya fajar, ya, sampai terbenamnya matahari, maka puasanya sah. Nah, yang batal adalah puasa orang yang pingsan yang menghabiskan seluruh siang hari pada bulan Ramadan, yakni dia pingsan selama, ya, dari terbenamnya fajar sampai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ya, apabila dia pingsan selama seharian, maka sudah dipastikan puasanya tidak sah. Nah, kemudian wala yasihu shaumul idain, dan juga tidak sah saum pada hari raya, yakni Idul Fitri dan juga Idul Adha. Dikarenakan dua hal tersebut merupakan hari raya umat Islam yang diharamkan padanya untuk seorang muslim berpuasa di hari tersebut. Yang namanya hari raya adalah ketika kita semuanya bersenang-senang dan tidak ada satupun yang menahan rasa lapar. Oleh karena itu haram, ya, haram hukumnya untuk berpuasa pada hari raya Idul Fitri dan pada hari raya Idul Adha. Nah, selanjutnya wa ayyamit tasyrik, dan juga pada hari-hari tasyrik, ya. Maka tidak boleh seorang untuk berpuasa pada hari tasyrik. Ya, kapan itu hari tasyrik? Yaitu tanggal 11, 12 dan 13 pada bulan Zulhijjah. Ya, pada bulan Zulhijjah. Dikarenakan Rasulullah SAW pernah bersabda, ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin. Hari tasyrik itu adalah hari makan dan minum. Oleh karena itu haram bagi seorang untuk berpuasa pada hari tasyrik. Maka nisful akhiru min Sya'ban, dan juga, ya, pertengahan akhir dari bulan Sya'ban. Dikarenakan Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, idan tasawfa Sya'ban fala tasumu. Apabila Sya'ban telah habis setengah dari bulan Sya'ban, ya, maka diharamkan untuk berpuasa kecuali bagi orang yang terbiasa berpuasa sunnah. Kecuali bagi orang yang terbiasa puasa sunnah maka dibolehkan. Nah,
Wa yaumu syak, dan juga saum pada hari syak. Apa itu hari syak? Yaitu hari pada tanggal 30 Sya'ban ya. Hari pada tanggal 30 Sya'ban. Yang di mana kita tahu bahwasannya dalam kalender Hijriyah, bulan dalam Hijriah itu dalam sebulan bisa berjumlah 30 atau 29 hari. Nah, jadi pada tanggal eh, 29 ketika ingin masuk ke tanggal 30-nya, maka para peruqyat akan meruqyat hilal. Apakah sudah terlihat hilal atau belum? Kalau hilal sudah terlihat, maka besok tanggal 1 bulan Ramadan, bukan tanggal 30 Sya'ban. Namun apabila hilal belum terlihat, maka kita menggunakan metode yang kedua, yaitu istikmal, yaitu dengan menggenapkan Sya'ban menjadi 30 hari. Dan eh, besoknya adalah tanggal 1 Ramadan. Nah, nah, jadi yang diharamkan yaitu adalah saum pada hari Syak. Maka pada tanggal 30 Syaban kita tidak boleh berpuasa. Kita tidak boleh berpuasa dikarenakan hal tersebut merupakan puasa yang dilarang, yaitu puasa pada hari Syak. Puasa pada hari Syak. Illa an yasilahu bima qablahu, kecuali dia menyambungnya dengan puasa sebelumnya. Ya misalnya kecuali dia sedang berpuasa, misalnya sedang berpuasa sunnah ya. Misalnya ia berpuasa Senin Kamis misalnya ya. Senin Kamis, atau misalnya ia berpuasa untuk membayar hutang di bulan Ramadan, maka dibolehkan baginya untuk berpuasa pada bulan tersebut ya. Au liqadain, atau misalnya tadi ya disebutkan untuk kodok, maka dibolehkan untuk puasa pada hari Syak tersebut. Au nadrin, atau puasa nadar. Au wirdin, atau juga puasa orang yang biasa untuk berpuasa padanya, maka dibolehkan baginya untuk berpuasa pada hari Syak. Nah, ya, pembahasan terakhir mengenai bagi orang-orang yang puasanya batal. Ya, qala al-musannif rahimahullah taala, "Wa man afsada shawma yaumin min Ramadan", barang siapa yang membatalkan puasa sehari saja pada bulan Ramadan, wala rukhsata lahu, dan tidak ada rukhsah baginya, dan dia tidak memiliki rukhsah untuk membatalkan puasanya pada bulan Ramadan, wala rukhsata lahu fi fitrihi, ya bijima'in, ya walaupun ia ya misalnya ia membatalkan puasanya dengan jima', fa'alaihil ismu, dan maka baginya dosa, maka ia berdosa atas perbuatannya tersebut. Fa'alaihil ismu wal qada'u fawran, dan wajib baginya untuk mengqada puasanya secara segera ya, tanpa ditunda-tunda. Wa kafaratu ziharin, dan dia juga harus menunaikan kafarat zihar ya, dan dia juga harus menunaikan kafarat zihar. Apa itu kafarat zihar? Yaitu adalah kafarat yang dilakukan ketika seorang suami menyamakan istrinya dengan punggung ibunya dengan niat untuk tidak mau menggaulinya atau menceraikannya. Nah, maka apabila ia ingin kembali menggaul istrinya, maka dia harus membayar kafarat zihar, yang dimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kafarat zihar itu adalah yang pertama, faman lam fatahriru raqabah, ya kata Allah, fatahriru raqabatim min qabli ayyatamasa, maka ia harus memerdekakan budak sebelum keduanya melakukan hubungan suami istri. Terus kemudian apabila ia tidak menemukan budak, maka faman lam yajid fasyamu syahrain mutatabi'ain, ya, dan kemudian ia
menunaikan puasa selama 2 bulan 60 hari ya berturut-turut. Kemudian yang ketiga kalau tidak bisa juga ya maka yang terakhir wa it'amu sittina miskina, dan apabila ia tidak mampu untuk melaksanakan puasa 2 bulan berturut-turut maka ia hendaknya memberi makan 60 orang miskin. Nah, itu adalah kifarat bagi orang yang melakukan zihar dan juga merupakan kifarat bagi seorang yang melakukan jima dengan istrinya pada bulan Ramadan ya. Nah, oleh karena itu hendaknya kita menjaga ya, menjaga hubungan kita atau menjaga interaksi kita dengan istri kita pada bulan Ramadan supaya syaitan ya, terutama syaitan-syaitan eh, yang tidak terbelenggu, syaitan-syaitan yang kecil ya, itu tidak menggoda kita pada bulan Ramadan untuk menggauli istri kita di siang hari pada bulan Ramadan dikarenakan hal tersebut merupakan dosa ya, dan juga memiliki kafarat yang sangat besar. Baik ya. Dan dengan ini kita telah selesai membahas mengenai bab pada saum Ramadan ya, yang dikarenakan pembahasan kita sangat singkat ya, jadi mungkin kita bahas hanya dalam satu pertemuan saja ya. Mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan, yang kurang lebihnya mohon maaf ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.